Ada singkat siapa yang memimpin ibadah kita? Oke, silakan. Angel sama Rafael. Pagi semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu saya udah mau foto. Kita akan bernyanyi. Kehidupan keluargaku. Tetapi sebelum lebih lanjut, Bapak pastikan dulu kita sudah siap belajar ya? Masih semangat ya? Iya, Bapak absensi dulu. Kesiapannya Gatot, Yogi Prayoga, Yumi, Yustika Tantri. Oke, berarti hadir semua ya? Oke, kita akan mengetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita dapat menghayati pembelajaran kita di situ yang dari bertumbuh sebagai keluarga Allah, yang berikutnya mengenali diri sendiri sebagai keluarga yang bertumbuh, dan yang ketiga belajar ini sudah belajar tentang pengertian keluarga secara umum, ya kan? Nah, masih ingat kan apa yang dimaksud dengan keluarga? Siapa yang bisa kasih opini pengertian keluarga tadi? Oke, saya karena banyak yang tunjuk tangan, saya pilih aja dulu ya Bapak pilih. Ya, silakan. Ya. Adalah suatu orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak-anak beserta. Ini terus dulu ya. Ya, ada pendapat lain? Apa yang dimaksud dengan keluarga? Ya, silakan. Menurut saya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang diikat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi misalnya bersama. Ikatan darah, adopsi, atau bahkan tinggal satu rumah. Lebih luas lagi. Ini terus dulu untuk sudah mengerti apa yang dimaksud dengan apa tadi pengertian keluarga secara umum. Nah, sekarang ternyata kita bisa pahami keluarga itu punya fungsi seperti yang sudah kita pelajari ada 9 fungsi daripada keluarga. Yang pertama fungsi fungsi biologis, yang kedua fungsi sosialisasi anak, yang ketiga fungsi afeksi, yang keempat fungsi edukatif, yang kelima fungsi religius, yang keenam protektif, yang berikutnya rekreatif, yang berikutnya ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi status sosial. Kita bahas lagi dulu. Yang pertama adalah fungsi biologi. Nah, fungsi biologi ini berhubungan dengan fisik ya. Kalau berhubungan dengan fisik, kira-kira apa yang berhubungan dengan fisik deh? Siapa yang bisa apa yang berhubungan dengan fisik kamu? Apa? Pemenuhan jasmani, misalnya kesehatan. Iya, pemenuhan jasmani, pemenuhan kesehatan, makan, minum, ya kan berhubungan dengan jasmani. Yang kedua adalah fungsi iya, fungsi sakrama, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita hidup bermasyarakat. Itu adalah yang diturunkan oleh keluarga, disosialisasikan. Atau fungsi sosialisasi atau penurunan ya, misalnya nilai dan norma, itu kita pelajari dari keluarga. Makanya bisa kita memanggil paman, kita bisa menerima barang atau benda dengan tangan kanan, karena itu nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Kenapa kamu bisa lakukan? Karena ada fungsi sosialisasi di dalam keluarga. Yang berikutnya, yang ketiga adalah fungsi afeksi. Afeksi ini berhubungan dengan apa, Dek? Iya, afeksi ini kebutuhan kasih sayang. Ya, ada yang tidak suka dicintai? Ada yang tidak suka dicintai? Semua pasti suka dicintai, ya kan? Semua orang pasti suka dicintai, disayangi, ya, pasti semua orang. Nah, salah satu fungsi keluarga juga adalah rekreatif. Rekreatif berhubungan dengan hiburan, rekreasi. Siapa yang pernah berwisata di sini? Kesenangan ya, kesenangan ya. Nah, seharusnya hiburan apa lagi? Kesenangan apa lagi? Suasana yang nyaman, menyenangkan, menyegarkan gitu ya. Nah, tujuan orang berwisata rekreatif adalah saya pikir saya minta untuk diskusi kita langsung kita bagi dalam 3 kelompok saja. Nah, jadi
kelompok yang sebelah kiri saya ini menjadi kelompok 1 bergabung ya, 2. Jadi dia bergabung ke sana. Dan ini menjadi kelompok 2. Dan yang 2 orang ke sebelah sini itu menjadi kelompok yang ketiga. Kita langsung bentuk kelompok yang sudah Bapak susun tadi. Silakan langsung diambil tempatnya tadi, silakan. Sekarang kita akan belajar. Kalau tadi kita sudah belajar, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari hasil pembicaraan kita. Perhatikan ke depan, kita bahas dulu pengertian keluarga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian keluarga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berarti ibu, bapak, dan beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga ya, jadi harus bisa dipahami. Kalau dia rumah tangga lebih bersifat material, ekonomis, atau sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan, ya, dalam rumah seperti berbelanja dan sebagainya. Ini menurut pendapat dari Henry Suhendi menuliskan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang didekatkan oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama seperti yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas ada 2 bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga inti dan keluarga besar ya. Keluarga inti adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Nah, sedangkan keluarga besar adalah kelompok yang terdiri dari semua orang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, ya, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Jadi keluarga besar ini lebih besar karena sudah mencakup keluarga daripada istri, keluarga daripada bapak, mama, kakek ya. Dengan kata lain, keluarga besar adalah batin ditambah keluarga lain yang memiliki hubungan erat. Jadi artinya keluarga besar ini keluarga inti juga dikabudi dengan kerabat dari orang tua kita atau kakek nenek kita. Yang kedua, fungsi keluarga. Tadi kita sudah bahas ada 9 ya, yang sudah kita bahas mengenai fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi biologis, itu yang pertama ya. Fungsi biologis ini berhubungan dengan jasmani seseorang atau bentuk dengan fisik, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Kalau yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak ya. Fungsi sosialisasi anak ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Jadi nilai dan norma itu diajarkan oleh orang tua atau keluarga kita terhadap kita atau anak-anak. Yang ketiga adalah fungsi afeksi. Apa tadi fungsi afeksi? Berhubungan dengan rasa kasih sayang ya, seperti kasih sayang, perhatian dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Ini salah satu fungsi keluarga untuk menciptakan rasa cinta dalam keluarga, rasa aman. Dan yang keempat adalah fungsi edukatif. Berhubungan dengan apa edukatif? Iya, pendidikan ya. Dengan pendidikan anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan seorang anak. Yang kelima adalah fungsi religius. Berarti berhubungan dengan apa religius? Iya, mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan yang beragama yang percaya kepada Tuhan, lebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yang keenam adalah fungsi protektif. Fungsi protektif kemarin kita bahas pendekatan fungsi ekonomis ya. Fungsi ini berbeda dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan atau memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan keluarga itu pasti butuh keuangan ekonomi ya. Jadi membeli beras, apa segala macam pasti butuh. Membentuk keluarga itu adalah Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia sepasang yang laki-laki dan perempuan. Itu kita dapat baca di Kejadian berapa? 2 ayat 21 sampai 11. Nah, selanjutnya manusia diciptakan dengan fungsi yang berbeda. Oh, ternyata manusia diciptakan dengan fungsi yang berbeda. Berbedanya apa? Agar saling mengasihi dan melengkapi, Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikuti mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi ini salah satu yang menjadi fungsi ya, sekarang kita akan masuk dulu presentasi hasil diskusi yang sudah Anda bahas tadi, yang sudah Bapak bagikan tugasnya. Nah, sekarang saya mau sampaikan minta untuk membacakan hasil diskusi
fungsi kelompoknya. Saya minta dari kelompok 1 dulu, silakan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi, hasil kesimpulan dari kelompok kami tentang makna dari bertemunya sebagai keluarga Allah. Artinya, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah termasuk segala suka dan duka, Pak. Oke, jadi kita Menyerahkan hidup kita kepada Allah termasuk segala suka. baik dalam suka dan duka ya, itu hasil kesimpulannya ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Yang berikutnya kelompok 2, siapa silakan membaca hasil diskusinya, silakan. Ya. Silakan diri deh. Ya. Oke, menurut diskusi kami, maksud berbuat dalam keluarga. Maksud dari berbuat dalam keluarga Allah yaitu kita melambangkan cinta kasih Allah kepada sesama. Pohon yang selalu berbuah menyatakan bahwa pohon tersebut masih hidup dan sehat. Sebagai umat Kristiani kita harus memulai dengan mengampuni dosa, karena kita menjelaskan bahwa jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan, maka iman kita sama saja tidak akan hidup. Maka tidak akan ada kehidupan dalam diri kita jika kita tidak berbuat dalam keluarga. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Gimana kelompok 2 udah siap? Oke, silakan. Langsung kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Maksud dari keluarga yang berakar dalam Kristus, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang tumbuh dalam Kristus, yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan meyakini Dia. Keluarga Kristus merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni menjadi saksi bagi dunia. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Itu hasil presentasinya. Oke. Pertanyaan mungkin ada beberapa mau ditanyakan atau ditanggapi terhadap kelompok lain. Saya persilakan untuk kelompok 1 ya, bertanya silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, apa maksud dari berbuat dalam keluarga Allah? Ya, silakan ditanggapi kelompok 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksud berbuat dalam keluarga Allah yaitu kita mengatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Ibaratnya pohon yang selalu berbuah itu menandakan pohon itu masih sehat dan hidup. Oke, bisa gimana? Oke, beri aplaus dulu untuk ini. Baik itu secara kamus besar bahasa Indonesia, baik itu menurut para ahli juga kita sudah membahas, fungsi keluarga juga kita sudah bahas, dan bagaimana Alkitab memandang peranan keluarga. Ya, jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita, dan minggu depan kita akan masuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas materi selanjutnya itu tentang keluarga lagi, tetapi keluarga yang bertumbuh di tengah-tengah Kristus itu akan lebih dalam lagi kita akan bahas tentang materi ini. Nah, oleh sebab itu sebelum kita pulang, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik pada hari ini. Dan terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan ajarkan kami bagaimana kami belajar di tengah-tengah keluarga, bagaimana kami memahami fungsi keluarga, supaya kami sadar sebagai anggota keluarga, kami bisa menyadari fungsi dan makna kami di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya kasih Kristus senantiasa mengajari kami untuk bisa kami menjalankan peranan kami dengan baik. Terlebih kami sebagai anak-anak di tengah keluarga, Tuhan sertai senantiasa supaya menjadi contoh teladan garam di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga Kristen yang ada di seluruh dunia ini, terkhusus yang ada di Indonesia, dan juga di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan senantiasa memberkati. Sebentar Bapak, pada hari ini kami akan pulang, kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami sampai tujuan kami masing-masing. Terpuji terus Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.